Dua, mewujudkan kemandirian dan ciri khas Kota Makassar yang modern, sehingga mampu berkembang dan berdaya saing dalam lingkup regional, nasional, maupun global. Tiga, mewujudkan kota yang kondusif dan prospektif untuk berinvestasi dengan berbagai produk unggulan sebagai sumber kesejahteraan warga. Empat, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang kompetitif, religius, dan berkarakter Bugis Makassar. Lima, mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme, serta menggalang kemitraan untuk menekan tingkat pengangguran. Program kerja untuk mewujudkan 5 pilar kebangkitan Makassar tersebut dikemas ke dalam program kerja sebagai berikut. Misi kebangkitan Makassar 1, mewujudkan kota yang peduli terhadap kualitas pelayanan publik, memberdayakan dan menghargai hak-hak warga melalui model pendekatan berbasis kebutuhan. Program kerja melakukan perubahan paradigma sistem pemerintahan, yakni pelibatan sektor privat dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dua, melakukan reformasi birokrasi yang transparan, agenda kesejahteraan, gender, etnik, agama, etika dan perilaku jujur, akuntabel, serta berkelanjutan dan memangkas rantai birokrasi yang berbelit-belit. Tiga, mengembangkan sistem IT untuk mentransformasikan hubungan pemerintah kota dengan warganya melalui dunia usaha, lembaga pemerintah lainnya dengan cara persuasif dan dialogis. Empat, mengoptimalkan implementasi Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja pegawai melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan pemberhentian pegawai. Lima, melakukan pengangkatan pejabat melalui sistem proses fit and proper test. Misi kebangkitan Makassar 2, mewujudkan kemandirian dan ciri khas Kota Makassar yang modern, sehingga mampu berkembang dan berdaya saing dalam lingkup regional, nasional maupun global. Program kerja mengintegrasikan sistem tata ruang dengan sistem transportasi kota dan membangun pusat pertumbuhan baru yang terdesentralisasi untuk mengurangi kemacetan dalam kota. Dua, membuat regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk mengefektifkan fungsi hunian atau fungsi tempat tinggal dari bangunan ruko dan memfasilitasi warga untuk melakukan peremajaan lingkungan kumuh menjadi lingkungan yang layak, asri, dan sehat. Tiga, membentuk badan usaha milik daerah khusus untuk menyediakan dan mengelola perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan superblok dengan konsep one stop living. Empat, meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau, ruang publik dan fasilitas umum yang berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Lima, pembangunan embung polder untuk menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan yang selama ini berpotensi sebagai sumber banjir. Selanjutnya, misi kebangkitan Makassar 3, program kerja menyederhanakan proses perizinan dari investor dan fasilitas untuk berkembangnya industri kreatif. Misi kebangkitan keempat, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang berkompetitif dan religius. Dengan program unggulan adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Makassar. Sedangkan misi kebangkitan Makassar 5, mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program kerja unggulan adalah pemerintah kota akan lebih banyak turun ke lapangan untuk mengontrol proses pembangunan dalam layanan publik dan sekaligus mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha muda bekerjasama dengan himpunan pengusaha muda, kamar dagang dan industri, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Terima kasih. Untuk selanjutnya disilahkan pada calon wali kota untuk menutup
kasih. Demikianlah kami paparkan apa yang telah menjadi visi, misi, dan program kami. Yang terakhir yang kami himbau adalah yang ke depan Pilwali ini kami mohon kepada semua hadirin, terutama pasangan calon, janganlah ada lagi air mata dan darah untuk sebuah jabatan wali kota. Makassar ini terlalu cantik, terlalu indah, terlalu legendaris untuk kita cederai, terlalu legendaris untuk kita telantarkan. Panggilan kami dengan Pak Hasbi, bagaimana menjaga harkat dan martabat Makassar. Makassar selangkah lagi mencetak sejarah di Indonesia. Pertama kali ada rekrutmen politik tanpa transaksi politik di Makassar melalui Makassar Idol. Tidak ada transaksi politik. Yang kedua, satu-satunya pilkada yang 10 calon. Kalau kita berhasil dengan aman dan tentram, kita akan tercatat dalam Indonesia Republik ini bahwa pilkada terbaik adalah Makassar. Yusri Issa Mahendra sudah mengatakan, kalau mau belajar politik, pergi ke Makassar. Saya ingin bercita-cita, kalau Anda mau belajar berdemokrasi, kembalilah ke Makassar. Belajar dari Makassar. Hasil atau juara atau menjadi wali kota nomor 2. Tetapi marilah kita sama-sama mendorong acara ini, ya, pilkada ini supaya damai dan kita terhormat dan bermartabat di hadapan bangsa Indonesia. Saya menghimbau kepada terutama saudara-saudara saya, marilah kita sama-sama menjaga etika di dalam berkampanye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Erwin Kallo SH dan Saudara Hasbi Ali SH. Selanjutnya saya persilahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota